Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Nur Fadilah, Prodi PGSD, kelas B1 2023 non-reguler, dengan NIM 230600420. Video ini dibuat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Aurelia Saktiyani MPD. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang cara menulis dongeng. Sebelum itu, saya jabarkan terlebih dahulu apa sebenarnya dongeng itu. Dongeng merupakan sebuah cerita rakyat atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng itu sendiri dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang. Cerita tersebut dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Dongeng merupakan karya sastra yang dapat membangun sebuah karakter anak untuk belajar berimajinasi. Selain itu, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan tentang suatu kejadian yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia dengan penuh fantasi dan hayalan atau fiksi. Dongeng dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu hal yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Ciri-ciri dongeng yaitu setelah mengetahui tentang beberapa pengertian dongeng, maka kalian perlu mengetahui ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng ini digunakan untuk membedakan cerita yang disajikan apakah dongeng atau tidak. Berikut terdapat beberapa ciri-ciri dongeng yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, disebarkan secara lisan. Yang kedua, disebarkan dengan waktu cukup lama. Yang ketiga, terdapat beraneka ragam versi. Dan yang keempat, bersifat anonim. Yang kelima, mempunyai pola. Yang keenam, memiliki fungsi. Yang ketujuh, memiliki sifat pralogis atau logika. Yang kedelapan, menjadi milik bersama. Yang kesembilan, memiliki sifat polos. Dan yang kesepuluh, penokohan yang tidak mendetail. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama yaitu mite. Cerita dongeng jenis ini ialah dongeng yang mencerminkan keyakinan dan budaya suatu masyarakat, misalnya tentang datangnya padi ke Jawa. Yang kedua yaitu legenda. Cerita legenda merupakan dongeng yang dihubungkan dengan kesaktian. Yang ketiga yaitu sage. Sage ialah dongeng yang berhubungan dengan sejarah. Maksudnya, tokoh dalam sage sering menjadi tokoh dalam sejarah. Yang keempat yaitu fabel. Fabel adalah dongeng tentang binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lain yang dapat berbicara dan berbuat seperti manusia. Yang kelima yaitu jenaka. Dongeng jenaka atau cerita pelipur lara ialah kisah jenaka atau humor bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu parabel. Dongeng parabel merupakan jenis dongeng yang di dalam ceritanya tersirat nilai-nilai pendidikan, baik itu pendidikan agama, moral, ataupun pendidikan secara umum. Nah, setelah kalian memahami pengertian dongeng beserta isinya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis dongeng. Dongeng ini mempunyai struktur baku dalam setiap penulisan. Perlu diketahui bahwa cerita dongeng ini sendiri terdiri dari 3 bagian penting. Di antaranya yang pertama yaitu pendahuluan.
Pendahuluan merupakan bagian pengantar yang berada dalam sebuah dongeng. Bagian ini umumnya dibuat untuk menggambarkan secara ringkas isi cerita dongeng tersebut. Yang kedua yaitu isi peristiwa. Isi peristiwa merupakan bagian utama dan terpenting dalam suatu dongeng di mana isinya menggambarkan tentang kejadian secara berurutan. Dan yang ketiga yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir yang terdapat dalam sebuah dongeng pada umumnya, berisi tentang pesan moral dan juga kata penutup. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara penulisan cerita dongeng tersebut. Yang pertama menentukan tokoh. Tips yang pertama menentukan terlebih dahulu siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng. Yang kedua menciptakan konflik. Setiap dongeng tertentu mempunyai konflik cerita masing-masing. Oleh karena itu, kalian menciptakan konflik dalam sebuah dongeng yang hendak dibuatnya. Dan yang ketiga yaitu menentukan alur dan setting acara dan setting cerita. Setelah menentukan tokoh dan konflik, penulis juga perlu menentukan apa saja yang hendak terjadi terhadap tokoh cerita yang mendapatkan konflik dan bagaimana tokoh tersebut mencari jalan keluar guna menyelesaikan masalah, dan tentukan juga di mana kejadian cerita berlangsung. Penulis dapat menceritakan negeri impian sendiri dalam dongeng yang diciptakannya. Yang keempat yaitu tulis cerita. Seluruh unsur di dalam dongeng tersebut telah ditemukan semua. Saatnya Anda sebagai penulis dapat menceritakan di dalam sebuah dongeng dengan berdasarkan kalimat demi kalimat. Dan yang kelima, banyak membaca. Sebelum menulis dongeng, seorang penulis perlu banyak membaca tentang berbagai dongeng yang telah tercipta guna mendapatkan sebuah inspirasi. Dan yang keenam yaitu berlatih. Jangan lupa untuk selalu berlatih supaya tulisan yang berada di dalam dongeng sistematis dan mudah untuk dipahami secara dimengerti oleh para pembaca. Baik teman-teman, setelah saya menyampaikan pengertian dongeng, ciri-ciri dongeng, jenis dongeng, cara menulis dongeng, dan juga contoh dongeng tersebut, maka pembelajaran ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just